Halo guys, kembali lagi bersama gue Fadil dari Suka IT. Dan di sini gue akan membawakan konten obrolan soal teknologi episode ke-8. Nah, kemarin kan gue baru banget tuh bikin sebuah konten tentang recap Nvidia CES 2025 yang di situ kan pengumuman tentang RTX 5000 series. Nah, kayaknya sih kalau gue scrolling nih komentar kalian banyak nih yang nggak setuju sama DLSS multi-frame generation dan AI-an yang Nvidia jelaskan lah di sana. Ya padahal sih tujuan dari video tersebut gue cuman pengen ngasih tahu aja kalau ya statement yang Nvidia tuh yang bilang 5070 setara 4090 itu kan banyak tuh yang screenshot terus di-share ke berbagai sosial media. Ya kalau cuman konteksnya dari gambar doang itu bisa jadi misleading banget. Jadi ya pada video tersebut gue luruskan kalau yang Nvidia maksud itu adalah ketika 5070 menggunakan DLSS 4 multi-frame generation. Nah, sekarang kita bahas nih soal per AI-an yang sudah Nvidia lakukan sih sejak kehadiran RTX ya. Adanya upscaling, terus kemudian frame generation nih di generasi RTX 4000 dan sekarang di RTX 5000 series mau dibikin multi-frame generation. Jadi ya frame gen-nya itu nggak cuma satu frame aja tapi bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat, bahkan sampai 4 kali lipat. Yang di situ bisa kita lihat performanya 5090 bisa ngejalanin game Cyberpunk 2077 di 4K ray tracing mencapai ya 240 fps gitu ya. Banyak yang berspekulasi nih kalau kedatangan fokus-fokus AI ini nih bikin nanti pengembangan video game jadi tidak lagi memikirkan optimalisasi. Jadi ya udah adanya upscaling terus frame generation ya serasa kayak shortcut nih buat si developernya bikin game ya seadanya aja gitu waktu rilis. Oke nih, di sini gue coba luruskan dulu kalau upscaling dan frame generation ini merupakan jenis front-end software, yang mana softwarenya ini tuh berinteraksi langsung dengan usernya, bukan game engine nih yang bisa dikategorikan sebagai back-end software yang tentu itu akan berinteraksinya dengan si developer. Nah, jika software ini diperuntukkan untuk kita nih, sang user, ya maka kan kebutuhannya itu ada di kita nih, bukan di developernya. Tapi emang kita butuh-butuh banget nih upscaling sama frame generation. Ya kenapa nggak bikin GPU yang kenceng aja gitu sih? Ya jadi kan beres gitu, nggak perlu bikin software kayak gini gitu kan. Saya sama-sama pakai effort juga, perlu riset juga ya. Kenapa semua resource itu nggak dibikin untuk ngebuat GPU yang lebih kenceng aja gitu untuk segala segmen. Nah di sini gue mau coba membahas nggak terlalu teknis ya, karena gue takut nanti videonya kepanjangan dan gue juga pasti perlu riset jauh lebih lama. Coba kita ngebahas dengan kacamata awam dan lebih general aja deh. Nah di sini coba kita track back dulu perkembangan arsitektur GPU Nvidia selama beberapa generasi. Kenapa di sini gue pakai study case Nvidia? Ya karena selama beberapa tahun terakhir ya GPU Nvidia ini yang paling konsisten gitu, yang menghadirkan di berbagai segmen. Kalau kita ngomongin Radeon kan nggak bisa jadi study case yang oke lah, karena segmen GPU-nya ini nggak konsisten gitu, beda lah sama Nvidia. Oke, kembali lagi nih di Nvidia kita mulai coba dari eranya Pascal ya, GTX 10 series. Nah sekarang gini, kalau kita bandingkan nih GPU pada seri terdahulu yang varian tertingginya, kalau kita hitung nih relatif performance atau raw performance-nya itu kan kenaikannya tidak selalu eksponensial ya, bisa dibilang ya ada yang tinggi banget, ada yang biasa aja gitu, dan itu tuh nggak selalu konsisten gitu. Jadi ya bisa dibilang di segmen GPU yang nggak pakai kompromi gitu, yang orang beli bukan mikirin uang lagi tapi ya pengen nyari the best of the best gitu dari GPU. Itu aja secara raw performance aja tidak memiliki peningkatan yang eksponensial gitu ya, bisa dibilang agak fluktuatif lah. Apalagi di sini ada yang namanya inflasi nih di tiap tahun. Jadi walau harga barang beberapa tahun lalu itu tertulis sama, tentu secara nilai itu belum tentu sama nih. Jadi kalau ada inflasi ini, misalkan GPU di generasi selanjutnya itu dijual secara angka lebih murah dibandingkan generasi sebelumnya, ya maka kita tidak bisa berekspektasi kalau GPU tersebut bakal ngasih performance atau raw performance yang tumpah-tumpah. Coba bayangkan jika kita menuntut raw performance seperti ini pada segmen yang di bawahnya lagi gitu, dimana ya kayak segmen mid-range. Ini kan mid-range tentu ada lagi pertimbangan soal harga. Yang sudah pasti adanya pemangkasan harga ya pasti speknya lah yang akan dipangkas gitu kan. Ya mulai dari sisi CUDA core jumlahnya dikurangin dan juga jumlah VRAM-nya jadi lebih mengecil.
Ini tentu beda nasib nih sama segmen GPU yang jauh lebih tinggi lagi lah. Kita bicara kayak seri 80 atau 90 series gitu, kayak dari 3090 ke 4090. Itu kan kayak harganya cenderung sama dan tidak ada penurunan ya, atau bahkan bisa lebih tinggi. Dan ya di segmen ini secara raw performance tentu naik terus gitu, bahkan speknya tidak ada yang kurang itu dari generasi sebelumnya. Jadi di sini intinya sih kalau kita menuntut sebuah raw performance, maka kenaikan harga itu tidak akan terelakkan gitu ya. Harga GPU-nya sudah pasti akan semakin mahal. Dan kita kan sama-sama tahu nih kalau mayoritas gamers itu punya GPU di RTX 3060 dan juga RTX 4060, setidaknya menurut Steam Hardware Survey. Lalu bagaimana cara menggerakkan industri ini kalau mayoritas gamers hanya punya buying power di seri GPU 60 seri saja atau GPU kelas mid-range gitu. Bagaimana teknologi ini terus meningkat gitu di tiap tahunnya kalau ya tadi kita lihat 3060 ke 4060 aja performance gain-nya kan cuman biasa aja gitu, cuman 1 digit doang. Nah, untuk itu di sini makanya dibuat sebuah software tools seperti AI gitu. Karena ini jauh lebih cost efficient. Selain cost efficient juga ini bisa gue katakan jauh lebih efektif ya, karena si user sendiri tidak harus dipaksa untuk membeli GPU yang punya raw performance lebih tinggi. Ya tentu tidak akan sempurna sih, namanya juga software. Tapi di sini kan software bisa terus meningkat nih di tiap iterasinya. Jadi mungkin beberapa tahun ke depan kita akan merasa lebih seamless lagi dan akan sulit juga membedakan perbedaan antara upscaling dan juga native atau antara render native dan juga frame generation. Nah, jika di sini barrier antara user untuk bisa menikmati resolusi lebih tinggi dan frame rate lebih tinggi itu udah kayak nggak ada kesulitan lagi, barriernya ini udah tipis banget gitu. Ya maka yang terjadi adalah di sini kita mayoritas yang memiliki GPU mid-range ini akhirnya bisa memiliki monitor dengan resolusi dan refresh rate yang jauh lebih tinggi lagi. Maka di sini jatuhnya nanti pasar monitor kan jadi jauh lebih murah. Karena ya mayoritas gamers akhirnya bisa punya kemauan untuk beli monitor-monitor dengan resolusi dan refresh rate lebih tinggi. Akhirnya demand-nya banyak, supplier yang main banyak, akhirnya kan harganya juga jadi semakin murah. Ya, kita bisa lihat di sini banyak banget monitor 1440p di hertz yang tinggi-tinggi itu harganya udah nggak mahal-mahal banget lah, bahkan 3-2 juta gitu udah dapat gitu. Mungkin kedepannya akan beralih ke 4K gitu, 4K 240Hz gitu, ya who knows gitu kan di masa depan. Nah, kalau kita lihat gambaran seperti ini kan, tools upscaling dan frame generation ini seperti membawa dampak positif nih untuk ekosistem gaming. Jadi mungkin ketidakkesukaan kita nih terhadap upscaling dan frame generation itu bukan sama softwarenya, melainkan cara produsen GPU menjual software-software tersebut. Seperti di sini Nvidia kenapa menjualnya dengan seolah-olah sebagai performa. Bukankah ini seharusnya hanya fitur saja? Nah, di web Nvidia kan kita bisa lihat tuh chartnya ditampilkan kalau RTX 5000 series ini tuh punya klaim 2 kali performa dari RTX 4000 series. Yang padahal kan konteksnya semua data-data FPS ini tuh berkat adanya fitur DLSS 4 multi-frame generation. Sehingga nih kayaknya satuan FPS kedepannya tuh bisa jadi sesuatu yang sangat ambigu nih. Karena ya 200 FPS karena native render atau 200 FPS karena frame generation. Apalagi yang gue takutkan dengan cara statement 5070 sama dengan 4090 performance. Ya seolah-olah mereka tuh akan menormalisasikan generative frame ini sebagai performa asli sebuah GPU nih. Lalu juga di sini kita bicara soal eksklusivitas di atas software nih, yang padahal kan software dalam tanda kutip. Walau ya memang sih betul DLSS punya kualitas yang lebih superior daripada FSR berkat pakai AI, yang hal tersebut perlu tensor core seperti GPU Nvidia. Dan hal ini memang bakal AMD tiru juga sih di FSR 4. Tapi jika ada solusi alternatif seperti FSR saat ini, lalu ada Intel XeSS, dan software seperti lossless scaling, ya maka kan tidak ada alasan ya DLSS ini tuh bikin harga GPU-nya makin mahal jika tidak dibarengi dengan peningkatan raw performance yang sepadan. Ya gue sih tidak masalah ya dengan keberadaan software-software ini seperti upscaling dan frame generation. Ya ini a nice thing to have lah sebagai additional fitur dari GPU-GPU modern. Toh juga dari dulu kan Nvidia juga jualan software tuh seperti GameWorks. Ingat nggak zaman-zaman GTX tuh seperti PhysX, Hairworks, dan lain-lain.
Dan kita kan nggak ada masalah juga ya sama software-software tersebut ya karena kita tidak dipaksakan untuk mengaktifkan fitur tersebut. Ya masih ada di kehendak usernya lah memilih untuk ya pakai fitur tersebut atau enggak. Ya hopefully sih kedepannya upscaling dan frame generation ini masih menjadi hal yang opsional dan user lah yang menentukan untuk menggunakannya atau tidak. Tentu gue juga bakal kesel sih kalau kedepannya tiba-tiba ada game nih yang mengatasnamakan upscaling dan frame generation supaya gamenya itu bisa berjalan mulus di 60 fps. Itu pun resolusinya 1080p atau 1440p tanpa ray tracing lagi. Ya tentu sih itu upscaling dan frame generation cuman jadi kambing hitam aja, yang padahal sih mungkin developernya itu kurang kompeten untuk bikin gamenya berjalan optimal. Tapi mungkin di sini kalian punya pandangan yang berbeda nih dari gua. Karena ya di sini tentu tidak sepenuhnya scientific karena ya pembicaraan ini gua pengen diskusi aja sih sama kalian dan mungkin ya di sini diskusinya jauh lebih banyak opini pribadi sih. Jadi silakan aja kalau kalian punya pandangan berbeda terhadap upscaling dan frame generation, tulis aja di kolom komentar. Dan mungkin segitu aja sih untuk videonya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian nggak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri. See you on the next video.